janji yang disampaikan oleh Nabi kita. Makanya orang yang berzakat itu tidak ada yang bangkrut, tambah berkah. Tetapi sebaliknya mereka yang tidak mau berzakat, yang tidak mau sedekah, sok tinggali. Pasti ada saja bencana. Karena yang namanya harta kita itu percis seperti makanan yang kita makan. Yang kita makan semua di dalam perut kita ini, ada nggak yang perlu dikeluarkan? Ada tidak? Kalau bakatak hayang dilebok ke orang, jengkol dilebok, dikeluarkan subuh-subuhna, ini berakibat akan penyakit. Betul tidak? Perut kita akan menimbulkan penyakit. Kalau sudah perut kita berpenyakit, ini menular kemana-mana. Maka perlu dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu adalah ampas-ampasnya. Harta kita pun demikian. Perlu ada yang kita keluarkan, karena ada titipan Allah. Hei orang-orang yang berduit, hei orang-orang yang panennya bagus, ingat, berzakatlah Anda, karena dengan zakat itu Anda akan mendapatkan keberkahan. Ini namanya bersih. Ini kalau nyinggung dari agama seperti itu. Halo? Halo? Tingali masjidna ayeuna kumaha salat jamaahna. Salat jamaah nu rame budak leutik wae. Allahumma sholli. Eta barudak sholawatan ngantosan nu kolot. Nu ditunggu teu datang. Eta dikali-kali. Di Batu Sari mah alhamdulillah parah. Aya anu gitu. Isina budak leutik. Subuh isina aki-aki. Azan aki-aki, buka masjid aki-aki, nakol bedug. Ayalah sholat, ayalah sholat, as-sholat khairun minan naum. Anak muda suruh azan. Kalau anak muda kan enggak ada. As-sholatu khairun minan naum. Naumna pondok lamun di Arab mah kitu. Salatna nu panjang. As-sholatu khairun minan naum. Itu bisa mengandung ada psikologi makna. As-sholatu khairun minan naum. Salat yang banyak, tidur sedikit saja. Nah kita lah. Urang mah naon nu panjang. Tidurna. As-sholatu khairun minan naum. Pantes saeutik yang mana nu hadir ke masjid. Salat sedikit saja, tidur yang banyak. Ini jadi dengan demikian bahwa bukan hanya bersih fisik, tapi bersih juga adalah hati. Di antaranya dipoles hati kita. Saya pengen tanya ibu-ibu, kalau dipoto kenapa suka begini? Hah? Jawab ibu-ibu. Hayang dicandung gitu. Padahal bapak mah biasa, nah lamun dipoto tuh kieu. Berarti hayang na hiji wae bapak. Ibu ka dieu wae. Hari bulan. Nah jadi dengan demikian kita harus rukun. Nah ini adalah yang pertama, berzikir, mengingat. Yang paling penting adalah kita mengingat Allah, zikir di sini. Jadi bahasanya bahwa kenapa di setiap hari kita diperintahkan untuk berzikir, mengevaluasi. Evaluasi amal kita, evaluasi kita dengan kehidupan bertetangga kita, evaluasi kita dengan kehidupan bermasyarakat.
evaluasi terhadap harta kita, itu semua kita evaluasi. Orang yang sering mengevaluasi diri, insya Allah akan memikirkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa diminimalisir karena senantiasa kita mengevaluasi. Jadi setidaknya dengan adanya Milangkala ini, setidaknya adalah kita harus mengevaluasi diri sejauh mana kita ini melaksanakan perbuatan untuk daerah kita ataupun desa kita ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kedua, kita Milangkala itu kata Allah, liman aroda ayyan zakaro au aroda syukuro. Yang kedua, pergantian siang dan malam itu tujuannya adalah untuk bersyukur. Kalau tadi untuk mengevaluasi, yang kedua untuk bersyukur. Subhanallah. Pertama syukur untuk diri kita dulu. Bu, syukur untuk diri kita dulu. Alhamdulillah ayeuna mah sehat. Bu, sehat ayeuna. Alhamdulillah umur saya sudah sampai 40, umur saya sudah 50, sehat. Syukuri. Karena sehat itu anugerah yang Allah berikan kepada. Tidak mungkin kita akan melangkah ke tempat ini kalau kita nggak sehat. Betul tidak? Betul tidak? Makanya sehat itu dijaga. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Di antaranya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Bu, adanya pergerakan-pergerakan. Tidur ulah penting teuing. Ada sebagian masyarakat sekarang, ya Allah, itu kalau sudah main HP sampai jam 1 malam, sugante keur maca Quran, ternyata kerjudol, judi online. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan ustadz-ustadz, ya Allah, ternyata penyakit jahiliyah yang susah untuk diberantas sampai sekarang itu adalah yang pertama al-khamru, yang kedua al-maisir. Yang pertama khamr. Sampai detik ini meskipun pemerintah Indonesia mengatakan itu yang namanya tempat-tempat minuman keras itu hanya di tempat-tempat tertentu saja dibolehkan. Perhotelan yang dibolehkan di bintang 5 masih ada di kampung-kampung. Betul atau tidak? Preman kalau nggak mabok nggak berani malak. Ada tetangga saya kalau sudah mabok ngelawan jeung urang, berani merentah ka Pak Ustad teh. Tapi lamun teu mabok usopan luar biasa. Mohon bi. Per mabok. Eta gara-gara mabok. Kenapa dilarang oleh ajaran agama? Ngerusak akal pikiran kita. Makanya dia berani kepada siapapun karena otaknya sudah rusak. Itu makanya dilarang oleh ajaran agama. Yang kedua judi. Apalagi judi ayeuna disebutnya judi dalam bahasa Al-Qur'an al-maisir. Al-maisir itu kenapa dikatakan maisir? Al-maisir diambil daripada yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Kenapa kok yang namanya judi itu dikatakan maisir? Karena ada orang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah. Tidak mau bekerja, tidak mau kesangan. Coba kita lamun jadi petani, macul menanam padi 3 bulan baru kita akan menuai panennya. Judi. Banyak orang-orang yang pengen mendapatkan keuntungan dengan cepat. Ternyata saya baca ini berdasar Menteri Koordinator Keamanan Politik Pak Budi mengatakan, kata beliau, kenapa orang pada senang sama judul?
Karena mereka itu ketika pasang pertama-tama itu selalu dimenangkan. Ketika pasangnya sedikit itu dimenangkan. Satu kali naik sedikit dimenangkan 2 kali. Tapi pas giliran dinaikkan dengan lebih tinggi, akhirnya lama-lama dia kalah sampai harta benda yang ada di rumahnya habis, ribut dengan keluarga, pinjam sana pinjam sini. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Dia merampok, mencuri dan macam-macam. Ini kata Pak Budi, itu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Per 2024 per bulan November itu ternyata pelaku judul itu sudah mencapai 8,8 juta di Indonesia. 10.000-nya anak-anak kecil SD umur 10 tahun. Karena sangat mudah, dengan HP di imah pasang, dengan tidak ada yang menyaksikan siapapun, mereka bisa bebas untuk melaksanakan seperti itu. Dan mohon maaf, ternyata judul ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya duit saja, bahkan pejabat-pejabat pun banyak, Pak. Menteri, ada seorang menteri itu yang kena karena ikut melindungi daripada situs-situs judul. Yang beredar sekarang, uang melalui judul itu sampai sudah 900 triliun. Lamun ngabangun desa Batu Sari buka nggak panggas ngabangun judul, Bu, boy, lamun ayah salakina puting-puting ningali HP, curiga, ditegor, ulah cicingkan baik, bahar, lama-lama itu piring dijual, berbahaya. Nah, ini makanya dengan demikian kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara apa? Teknologi sudah canggih seperti ini, Allah sudah memberikan pola pikir yang bagus dengan kita, ilmu sudah dikasih, aktivitas kita sudah banyak diberikan, itu kita manfaatkan dengan baik, dengan mensyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Ilmu kita manfaatkan dengan baik untuk mencari rezeki dengan baik. Alhamdulillah di lingkungan kita sudah ada beberapa pabrik, sudah ada beberapa PT-PT, alhamdulillah hadir membantu desa. Pokoknya kalau ada perusahaan-perusahaan di sini dibangun di kampung ini nggak ngebantu, diusir baik Pak Lurah. Tapi alhamdulillah ngebantu juga namanya berzakat. Makanya diulam Pak Diki, lamun tadi diulam berarti ciri-ciri tak? Ini yang diundang di sini berarti ada sumbangsinya di sini Pak. Alhamdulillah, paling semangat Pak. Karena Pak Lurahnya, Pak Kepala Desanya tahu bahwa beliau-beliau yang diundang ini ada sumbangsi. Mudah-mudahan berkah didoakan oleh masyarakat sini. Insya ini jadi Sholli ala sayyidina tukimin. Insyaallah. Tapi anehnya pengikutnya ada. Aneh. Itu dicatat itu oleh Polres 300 pengikut. Nanti salah satu pengikutnya kita akan ajak untuk ngobrol, ngopi bareng dengan MUI. Insya Allah hari Senin besok kita akan mengadakan pertemuan dengan mereka. Ini jadi artinya saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, masyarakat, hati-hati dengan aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang nggak masuk akal, yang nggak rasional. Di Banten ada yang ngaku-ngaku bahasa Suryani. Saudara-saudara paling mesantrennya katanya cuma di Jawa dan Madura. Saya mah sudah sampai Aras. Dan pengikutnya ada. Ini Pak Camat ini memang pengajian-pengajian. Nah, tadi ada mengangkat
pemikiran-pemikiran, memberikan kecerdasan itu harus. Jadi masyarakat itu jangan termakan. Ini yang namanya YouTube ataupun medsos yang ada di HP kita ini. Orang sekarang lebih banyak ngelihat HP daripada Quran. Wuih, Bu, hoyong naros lu jujur. Ibu-ibu lamun ditaros seueur ningali HP atau seueur ningali Quran? Atur nu tos jujur. Kapungkur mah ba'da maghrib, Bu, nu dibuka naon kapungkur teh? Quran. Ayeuna HP itu bagus, banyak informasi, tetapi ada waktunya. TV sekarang hampir jarang ditonton, betul tidak? Karena semua sudah pindah ke sini, dari kelas sajadah sampai haram jadah. Mohon maaf Pak Camat, pernah saya akan mencari di Google itu tentang hal-hal yang positif, saya cari. Ternyata nu katingali aya awewe nu talanjang. Kunaon nu ditingali ieu? Astagfirullahaladzim. Katingali sakali mah alhamdulillah. Nu kadua katiluna nu bahaya teh. Ini jadi berbahaya. Makanya aliran-aliran sekarang itu hati-hati. Ini ngaku Rasul, ya, ngaku Tuhan. Quran tidak perlu dibaca lagi. Kenapa? Sudah usang. Tuh. Ini aliran sesat semacam ini adanya di Subang. Sekarang orangnya sudah ada di Polres. Kemarin kita komunikasi dengan kepolisian. Nah, jadi dengan demikian nanti akan udah tebal itu apa namanya, BAP-nya. Waduh, sudah tebal sekali, saya lihat itu mau diserahkan oleh Pak Kabar Eskrim. Ini luar biasa. Saya khawatir ini jangan sampai menyebar kemana-mana, aliran-aliran semacam ini. Maka sahabat-sahabat dari Majelis Ulama Indonesia harus waspada terus terhadap adanya kelompok-kelompok yang seperti ini. Maka dengan demikian mari kita harus jaga agama kita, harus jaga daerah kita, harus jaga keluarga kita daripada hal-hal yang bisa membahayakan daripada akidah dan juga kehidupan bernegara kita. Ini saja, saya rasa tidak panjang-panjang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Selamat Milangkala Desa Batusari yang ke-79. Mudah-mudahan tambah berkah, diberikan hasil tanaman-tanamannya juga yang bagus, pemuda-pemudanya juga banyak beraktivitas dengan baik, tidak ada yang menganggur. Insya Allah PT-PT ini insya Allah akan menerima generasi-generasi kita yang mencari pekerjaan, Pak. Utamakan daerah-daerah setempat supaya tambah berkah. Karena kalau umpama kita mencari dari yang lain-lain sementara daerah tempatnya adalah tidak diperhatikan, ini biasanya agak sedikit berbahaya. Makanya manfaatkan mereka-mereka, tetapi syaratnya harus mempunyai kompetensi. Kepala desanya, Pak Camatnya merekomendasi yang akan masuk ke pabrik-pabrik ataupun ke perusahaan-perusahaan itu mereka yang mempunyai kompetensi, bukan hanya abal-abal sekedar ditandatangani oleh mereka, oleh pimpinan-pimpinan kita, tetapi harus bisa membantu untuk menaikkan daripada mutu daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Saya rasa itu. Langsung doa tadi. Nah, kalau langsung doa berarti jobnya lain ini. Job doa dan job ceramah itu beda. Oh, kenapa? Baik, kita angkat kedua belah tangan kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di tempat ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-Mu. Alangkah banyak nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Engkau juga memberikan kampung kami, desa kami adalah desa yang sejahtera, desa yang mempunyai perkebunan yang baik, sawah ladang yang baik. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, agar Engkau kelak menambah nikmat-nikmat itu kepada kami. Jauhilah kami ya Allah dari rasa kufur kepadamu, ingkar kepadamu, tidak mensyukuri nikmat-Mu. Jauhkan sifat-sifat itu dari kami ya Allah. Jika kami melaksanakan itu, pastilah Engkau akan menghukum kami, sehingga Engkau tidak lagi memberikan nikmat-nikmat itu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri kami adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang rukun di antara penghuninya, penduduknya. Berilah pimpinan-pimpinan kepada kami, pimpinan yang takut kepadamu, pimpinan yang sayang kepada rakyatnya, sehingga negeri kami ini adalah negeri yang penuh dengan barokah. Jadikan anak-anak kami, keturunan yang soleh dan solehah, kelak senantiasa bertakwa kepadamu, berbakti kepada kami sebagai orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq laqamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.